antara retakan langit dan tanah yang terbelah, tersembunyi kisah tentang sosok yang tak sekedar disebut Dewi, Nuwa. Dalam bayang-bayang legenda kuno, dia dikenal sebagai pencipta manusia. Tapi sedikit yang tahu, kisah Nuwa juga dipenuhi fragmen kegelapan, kehancuran, dan rahasia yang tak pernah dia ceritakan kepada ciptaannya sendiri. Hello there, curious people. Selamat datang di kanal Enigma Hitam. Kalian mungkin sudah tidak asing dengan kisah penciptaan bumi oleh mitologi lainnya, seperti mitologi Nordik yang tercipta akibat Ragnarok, atau mitologi Yunani yang berasal dari kerjasama antara Gaia dan Uranus. Namun mitologi Tiongkok juga terdapat bagaimana kehidupan itu berawal. Semuanya diawali oleh sang dewi, Nuwa. Nuwa adalah arsitek manusia, ahli restorasi surga, pemahat dewa yang membentuk hakikat kehidupan itu sendiri, dan penjaga keseimbangan di dunia yang berada di ambang perselisihan kosmik. Tetapi siapakah dia? Dan mengapa kisahnya penting? Dewi Nuwa dianggap sebagai salah satu dewa terpenting. Nuwa dianggap dalam mitologi Tiongkok sebagai makhluk pertama yang mampu berkembang biak dan pencipta seluruh umat manusia. Masyarakat Tiongkok kuno sangat matriarkal. Dia sering digambarkan memiliki wajah manusia dan tubuh panjang seperti ular. Kisahnya yang paling terkenal adalah tentang penciptaan manusia dan perbaikan surga. Sebelum kita mulai kisah ini, subscribe kanal Enigma Hitam untuk konten menarik lainnya. Tinggalkan komentar kalian, dan jika kalian menyukai dengan video ini, tinggalkan like dan share ke media sosial kalian untuk mendukung kanal Enigma Hitam dan saksikan sampai akhir. Selamat menyaksikan. Pada hari-hari pertama setelah raksasa Pangu muncul dari telur bisnisnya dalam menciptakan fisik alam semesta, bumi terpisah dari surga dan menjadi tempat yang menakjubkan, dipenuhi dengan tumbuhan hijau, sungai-sungai besar, gunung-gunung tinggi, dan banyak hewan yang berbeda. Suatu hari, Dewi Nuwa sedang menjelajahi hutan di antara gunung-gunung ketika dia diliputi oleh rasa kesepian yang mendalam. Dia duduk di tepi Sungai Kuning untuk bermeditasi tentang apa yang bisa dia lakukan untuk mengatasi kesepian ini. Dari tepi sungai, dia mengambil tanah liat dan mulai membentuknya menjadi makhluk. Awalnya dia menciptakan makhluk-makhluk sederhana seperti ayam dan domba. Dan meskipun ini menghiburnya, mereka tetap tidak bisa mengisi kesepiannya. Saat dia menatap Sungai Kuning, dia melihat bayangannya dan mendapat inspirasi. Jika ia tidak ingin merasa kesepian sendirian, makhluk-makhluk itu harus lebih seperti dirinya. Ia membentuk makhluk-makhluk berikutnya agar memiliki wajah seperti dirinya dan memberi mereka kepala, lengan, dan kaki. Makhluk-makhluk ini membutuhkan lebih banyak waktu dan perhatian untuk membuatnya. Setelah selesai, dia menciptakan manusia pertama dan meniupkan kehidupan ke dalamnya. Manusia pertama itu cerdas dan penuh rasa ingin tahu, tidak seperti makhluk-makhluk lain di bumi. Manusia itu mulai menari dan berbicara dengannya. Bersemangat dengan makhluk baru itu, Nuwa memahat lebih banyak manusia satu persatu, meniupkan kehidupan baru ke dalam diri mereka. Tetapi dengan setiap manusia baru yang ia buat, manusia itu menjadi lelah dan tangannya mulai sakit. Saat itulah ia mendapat ide lain dari tanaman merambat di dekatnya. Ia mengambil ranting panjang dan mencelupkannya ke dalam lumpur berwarna berbeda dengan setiap cambukan tanaman merambat. Tetesan-tetesan lumpur kecil berterbangan menciptakan lebih banyak manusia. Seperti manusia dibuat dengan tangan dan manusia dibuat dari tetesan tanaman merambat itu serupa. Tapi tidak sama. Mereka yang dibuat dengan tangan akan menjadi bangsawan, sedangkan manusia yang dibuat dari tetesan akan menjadi kelas pekerja. Puas sejauh ini dengan pekerjaannya, Nuwa mengawasi kreasi barunya. Tapi saat mereka menari dan bernyanyi di sekelilingnya, ia menyadari bahwa manusia itu fana. Dan apabila ia menciptakan lebih banyak, mereka semua pada akhirnya akan mati. Jadi, dia menganugerahkan setengah dari manusia dengan Yin Qi, dan setengah lainnya dengan Yang Qi. Mereka yang memiliki Yin Qi menjadi wanita, dan mereka yang memiliki Yang Qi menjadi pria. Sekarang, dengan kemampuan untuk berpasangan dan bereproduksi, Nuwa mampu beristirahat. Tapi, istirahat itu tidak akan bertahan lama. Pada masa-masa awal, bumi sangat berbeda. Bumi baru saja menemukan bentuknya dan langit ditopang oleh 4 pilar raksasa. Selama masa ini, perang pecah di antara para dewa yang menyebabkan kekacauan yang akan melanda seluruh kosmos. Gonggong, dewa air dengan temperamen yang tak terduga seperti lautan. Ia memerintah terlibat dalam pertarungan sengit dengan Zhurong, dewa api yang apinya dapat menghangatkan dunia atau membakarnya menjadi abu.
Mereka bertarung, memperebutkan siapa yang akan menjadi penguasa tertinggi surga, mengubah medan perang suci mereka menjadi tempat badai dan neraka. Pada akhirnya Gonggong didorong oleh motif yang lebih gelap. Karena tidak dapat menerima kekalahannya, ia membenturkan kepalanya ke salah satu pilar bumi, menopang gunung Buzhou di surga. Langit terbelah dan bumi berguncang, dan retak karena tekanan. Api menghanguskan bumi dan air mengalir masuk dari lubang di surga tempat pilar itu berada. Nuwa merasa kasihan pada manusia yang telah diciptakannya dan berusaha memperbaiki langit. Dia mengumpulkan 5 batu berwarna merah, kuning, biru, hitam, dan putih. Dari dasar sungai meleburnya dan menggunakannya untuk menambah langit. Sejak saat itu langit menjadi berwarna-warni. Dia kemudian membunuh seekor kura-kura raksasa. Beberapa versi menamai kura-kura itu Ao, memotong keempat kakinya untuk digunakan sebagai pilar baru guna menyangga langit. Namun Nuwa tidak melakukannya dengan sempurna, karena panjang kaki yang tidak sama membuat langit miring. Setelah pekerjaan itu selesai, Nuwa mengusir binatang buas, memadamkan api, dan mengendalikan banjir dengan sejumlah besar abu dari alang-alang yang terbakar, dan dunia menjadi damai seperti sebelumnya. Ada versi lain tentang apa yang terjadi pada Nuwa sesudahnya. Beberapa mengatakan, dia sangat lelah karena pekerjaannya, sehingga dia berbaring dan tidak pernah bangun lagi. Versi yang lain mengatakan bahwa dia menyadari tidak ada cukup batu untuk memperbaiki langit sepenuhnya, dan dalam tindakan pengabdian terakhir, menggunakan tubuhnya sendiri untuk mengisi celah tersebut, mengorbankan dirinya untuk memastikan kelangsungan hidup ciptaannya. Dalam semua versi yang baru adalah cinta untuk ciptaannya menyelamatkan mereka dan memulihkan kedamaian di bumi. Bahkan dengan usahanya yang luar biasa, dunia tidak dapat dikembalikan persis seperti semula. Tidak dapat membuat langit dan bumi sejajar persis seperti sebelumnya, sebelum bumi miring secara permanen, yang merupakan alasan semua sungai di Tiongkok mengalir ke arah tenggara. Kisah tentang orang-orang yang terbuat dari tanah liat bukanlah satu-satunya versi mitos penciptaan yang melibatkan Nuwa. Dalam kisah lain di dunia yang hampir musnah oleh banjir besar, yang hanya menyisakan Nuwa dan saudaranya Fuxi yang hidup karena takdir. Mereka menemukan tempat berlindung di atas perahu nyaris lolos dari bencana tersebut, dihadapkan dengan tugas monumental untuk memastikan kelangsungan umat manusia. Mereka bergulat dengan kerumitan moral situasi mereka. Sebagai saudara kandung dalam pencarian mereka akan kejelasan ilahi. Mereka berdoa kepada surga untuk meminta petunjuk. Mereka akhirnya sepakat bahwa satu-satunya cara untuk menentukan nasib mereka adalah dengan ujian ramalan yang akan menjawab apakah mereka akan menjadi suami istri atau tidak. Fuxi dan Nuwa mendaki puncak gunung yang terpisah tempat mereka tinggal di bawah api unggun. Perjanjian mereka sederhana. Jika asap dari api unggun mereka membumbung langsung ke surga, maka jalan mereka juga akan tetap terpisah. Namun jika asapnya saling terkait, itu akan menjadi penegasan kosmik tentang persatuan mereka dan masa depan umat manusia. Seolah digerakkan oleh tangan yang tak terlihat, asap dari api unggun mereka menyatu, menandakan persetujuan ilahi atas persatuan mereka. Mereka yang dulunya adalah saudara laki-laki dan perempuan, kini telah menjadi suami istri, orang tua seluruh umat manusia. Kalian mungkin sedikit bingung dengan bagaimana Nuwa dan Fuxi diciptakan, sedangkan hubungan mereka awalnya tidak juga saudara dan tidak juga pasangan suami istri. Kelahiran dunia baru hadir dalam dua variasi. Yang pertama adalah bahwa setelah kematian Pangu raksasa, tubuhnya berubah menjadi sungai, gunung, tanaman, hewan, dan segala sesuatu di dunia. Di antaranya adalah makhluk kuat yang dikenal sebagai Huashu. Setelah melangkah ke jejak kaki ilahi, ia mengandung Nuwa dan saudara laki-lakinya Fuxi saat itu. Beberapa versi percaya bahwa jejak kaki itu adalah Dewa Petir Laigong, namun hal ini berbeda-beda di tiap wilayah. Dalam versi kedua, Huashu digambarkan sebagai peri rubah yang mengembara di berbagai negeri dan bertemu dengan kekuatan mistis yang menyebabkan lahirnya Nuwa dan Fuxi. Yang menarik tentang Nuwa adalah meskipun pandangan masyarakat tentang kepercayaan agama tradisional di Tiongkok mengalami perubahan besar selama revolusi kebudayaan, Nuwa masih populer hingga saat ini dan dianggap sebagai tokoh sejarah. Anda dapat menemukan banyak kuil yang didedikasikan untuk Nuwa dan saudaranya Fuxi di seluruh dunia yang berbahasa Mandarin. Kuil terpentingnya terletak di Provinsi Hubei yang dianggap sebagai kuil leluhur semua manusia. Nuwa tidak hanya dikenal sebagai Dewi Ibu. Sekian untuk video kali ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai video barusan? Terdapat beberapa versi dari kisah ini. Versi pertama yang menjelaskan tentang penciptaan manusia oleh tangan Nuwa dan lainnya seperti kisah Nabi Adam dan Hawa antara Nuwa dan Fuxi, yang awalnya adalah saudaranya sendiri. Berikan like jika menyukai video ini, dan share ke media sosial kalian,
Dan jangan lupa untuk subscribe kanal Enigma Hitam agar kalian tidak ketinggalan konten terbaru. Sampai jumpa and stay curious.